Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang pelaporan segmen evaluasi investasi dan penetapan harga transfer. Izin perkenalan diri, saya Aldi Regal Pangestu selaku moderator dan pemateri, dan kawan saya bernama Adi Fitki sebagai pemateri. Langsung saja, materi pertama disampaikan oleh Adi Fitki. Pelaporan segmen evaluasi pusat investasi dan penetapan harga transfer. Pengertian sistem akuntansi pertanggungjawaban. Responsibility Accounting System adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai setiap pusat pertanggungjawaban. Menurut informasi yang dibutuhkan, para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Menjelaskan perhitungan biaya aborsi dan variabel, ROI, laba residu, dan NEVA. Menjelaskan mengapa perusahaan memilih melakukan desentralisasi. Mengapa perusahaan memilih untuk melakukan desentralisasi? Karena dengan melakukan desentralisasi, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik lagi berdasarkan informasi lokal. Kedua, perhitungan laba rugi dengan menggunakan biaya variabel dan absorpsi. Laporan laba rugi menurut perhitungan biaya absorpsi. Penjualan $300 kali 8.000 sama dengan $2.400 dikurangi harga pokok penjualan $1.800.000. Margin kotor $600.000 dikurangi beban penjualan dan administrasi $100.000. Laba operasi sama dengan $500.000. Harga pokok penjualan sama dengan biaya unit produk aborsi kali unit terjual sama dengan $225 kali $8.000 kali 8.000 sama dengan $1.800.000. Laporan laba rugi menurut perhitungan biaya variabel. Penjualan $300 kali 8.000 sama dengan $2.400.000 dikurangi beban variabel. Harga pokok penjualan $1.600.000, margin kontribusi $800.000 dikurangi beban tetap overhead pabrik $250, penjualan dan administrasi tetap $100.000 sama dengan $350.000. Laba operasi $450.000. Harga pokok penjualan sama dengan biaya unit produk variabel kali unit terjual
sama dengan $200 kali 8.000 sama dengan $1.600.000. Pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan ROI, Return of Investment. Rumus ROI sama dengan total penjualan dikurang investasi kali 100% sama dengan investasi. Misalnya, jika investasi sebesar 10 juta menghasilkan penjualan sebesar 15 juta, berarti diperoleh laba sebesar 5 juta. Maka secara sederhana, perhitungan ROI dalam presentasi adalah ROI sama dengan 15 juta dikurang 10 juta kali 100% per 10 juta. ROI sama dengan 50%. Dari perhitungan di atas, dapat disimpulkan tingkat ROI adalah sebesar 50%. Pengembalian atas investasi. Shalimar Company memperoleh laba operasi tahun lalu seperti yang ditunjukkan pada laporan laba rugi berikut. Penjualan 400 juta, harga pokok penjualan 200 juta. Margin kotor 200 juta, beban penjualan dan administrasi 80 juta. Laba operasi sama dengan 120 juta. Pada awal tahun, nilai buku bersih dari aktiva laba operasi adalah 150 juta. Pada akhir tahun, nilai buku bersih dari aktiva operasi adalah 300 juta. Maka, aktiva operasi rata-rata sama dengan aktiva awal tambah aktiva akhir per 2 sama dengan 150 juta tambah 300 juta per 2 sama dengan 300 juta. Margin perputaran. ROI sama dengan margin kali perputaran. ROI sama dengan laba operasi per penjualan kali penjualan per aktiva operasi rata-rata. Margin 120 juta per 400 juta sama dengan 0 per 3. Perputaran 400 juta per 300 juta sama dengan 1,3. ROI 0,3 kali 1,3 sama dengan 0,39 atau 39%. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aldi Regal. Pada Aldi Regal dipersilakan. Selanjutnya, perhitungan laba residu dan nilai tambah ekonomi. Nilai tambah ekonomi, Economic Value Added EVA. EVA, saudara, laba operasi setelah pajak, presentasi biaya aktual modal kali total modal yang dipakai. Shalimar Company memperoleh laba bersih tahun lalu seperti yang ditunjukkan pada laporan berikut. Penjualan $480.000, harga pokok penjualan $222.000, margin kotor $258.000, beban penjualan dan administrasi $210.000, laba operasi $48.000, dikurangi pajak penghasilan 30%, $14.400. Laba bersih $33.600. Jumlah modal yang dipakai nama dengan $300.000. Biaya modal aktual Shalimar Company adalah 10%. EVA sama dengan laba operasi setelah pajak
dikurang presentasi biaya aktual modal dikali total modal yang dipakai, sama dengan $33.500 dikurang 0,10 dikali $300.000, sama dengan $33.600 dikurang $30.000, sama dengan $3.600. Selanjutnya, harga yang dibebankan untuk suatu komponen. Penetapan harga transfer adalah harga yang dibebankan untuk suatu komponen oleh divisi penjual pada divisi pembeli perusahaan yang sama. A. Dampak penetapan harga transfer terhadap divisi dan perusahaan secara keseluruhan. Ketika satu divisi dari suatu perusahaan menjual pada divisi lain, kedua divisi tersebut dan perusahaan secara keseluruhan terkena pengaruhnya. B. Penetapan harga transfer. 1. Harga transfer minimum adalah harga transfer yang akan membuat keadaan divisi penjual tidak menjadi lebih buruk jika barang dijual pada divisi internal daripada dijual pada pihak luar. Kedua, harga transfer maksimum adalah harga transfer yang akan membuat keadaan divisi pembeli tidak menjadi buruk jika suatu input dibeli dari divisi internal daripada jika barang yang sama dibeli secara eksternal. C. Harga pasar. Jika terdapat pasar luar dengan persaingan sempurna untuk produk yang ditransfer, maka harga transfer yang paling sesuai adalah harga pasar. D. Harga transfer berdasarkan biaya harga pasar luar kerap tidak tersedia. Hal tersebut bisa terjadi karena produk yang akan ditransfer menggunakan desain hak paten yang dimiliki perusahaan induk. E. Harga transfer yang dinegosiasikan secara khusus. Pendekatan ini berguna saat kondisi pasar tidak sempurna, seperti kemampuan divisi di dalam perusahaan untuk menghindari biaya penjualan dan distribusi. Baiklah, cukup sekian materi yang telah kami paparkan. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan untuk 3 orang penanya. Kesimpulannya, inti dari desentralisasi adalah kebebasan pengambilan keputusan. Alasannya, dilakukan desentralisasi karena para manajer lokal mampu membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi lokal. Selain itu, manajer lokal juga mampu memberikan tanggapan secara tepat waktu pada kondisi yang berubah. Desentralisasi juga dibutuhkan karena keterbatasan kognitif, karena tidak mungkin ada orang yang memahami setiap jenis pasar dan produk secara utuh. Cukup sekian materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.